Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan bab fungsi pembangkit. Sebelumnya kami perkenalan terlebih dahulu. Anggota kami ada 3. Yang pertama saya sendiri, Siti Nur Alisyah. Yang kedua Meli Andriani. Yang ketiga Rangga Murti Iswara. Langsung saja pengantar. Fungsi pembangkit digunakan untuk menyatakan barisan secara efisien dengan cara mengkodekan unsur-unsur barisan sebagai koefisien variabel X dalam deret pangkat. Fungsi pembangkit dapat digunakan untuk yang pertama, memecahkan berbagai jenis masalah penghitungan. 2. Memecahkan relasi rekursif dengan menerjemahkan relasi rekursif untuk persyaratan urutan ke dalam persamaan yang melibatkan fungsi pembangkit. Yang ketiga, membuktikan identitas kombinatorik dengan memanfaatkan hubungan relatif sederhana antara fungsi-fungsi yang dapat diterjemahkan ke dalam identitas yang terlibat ketentuan urutannya. Definisi pertama, fungsi pembangkit biasa untuk barisan bilangan real A0, A1 dan seterusnya sampai A K atau A indeks K adalah deret pangkat tak hingga. Bisa dituliskan G besar X sama dengan A0 ditambah A1 kalikan X ditambah seterusnya ditambah AK dikalikan X pangkat K ditambah seterusnya sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak terhingga AK dikalikan X pangkat K. Contoh 1. Fungsi pembangkit dari barisan AK dengan AK sama dengan 3 adalah sigma K sama dengan 0 sampai tak terhingga 3 kalikan X pangkat K. Fungsi pembangkit dari barisan AK dengan AK sama dengan K plus 1 adalah sigma K sama dengan 0 sampai tak terhingga dalam kurung K plus 1 dikalikan X pangkat K. Fungsi pembangkit dari barisan AK dengan AK sama dengan 2 pangkat K adalah sigma K sama dengan 0 sampai tak terhingga 2 pangkat K dikalikan X pangkat K. Kita dapat mendefinisikan fungsi pembangkit untuk barisan bilangan real berhingga dengan memperluas barisan terhingga A0, A1 sampai AN ke dalam barisan yang tak terhingga dengan kondisi A n plus 1 sama dengan 0, A n plus 2 sama dengan 0 dan seterusnya. Fungsi pembangkit G besar X dari barisan tak hingga atau bisa dituliskan dalam kurung kurawal A n adalah polinomial derajat n karena tidak ada ketentuan bentuk A J kalikan X pangkat J dengan J lebih dari N. Artinya G besar X sama dengan A0 ditambah A1 kalikan X ditambah seterusnya ditambah A N dikalikan X pangkat N. Contoh 2. Apa fungsi pembangkit untuk barisan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Solusinya, fungsi pembangkit dari 1, 1, 1, 1, 1, 1 adalah dengan teorema 1 dari bagian 2.4 yang kita miliki X pangkat 6 dikurangi 1 per X dikurangi 1 sama dengan 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 5 ketika X tidak sama dengan 1.
Akibatnya G besar X sama dengan X pangkat 6 dikurangi 1 per X dikurangi 1 adalah fungsi pembangkit dari barisan 1,1,1,1,1,1,1 karena kekuatan X adalah hanya pemegang tempat untuk persyaratan barisan dalam fungsi pembangkit. Kita tidak perlu khawatir bahwa G1 tidak ditentukan. Nah, contoh 3. Misal M bilangan bulat positif, misal AK sama dengan C, M, K untuk K sama dengan 0,1,2 sampai seterusnya sampai M. Apa fungsi pembangkit untuk barisan A0, A1, seterusnya sampai AM? Solusinya fungsi pembangkit untuk barisan ini adalah G besar X sama dengan C dalam kurung M,0 ditambah C dalam kurung M,1 kalikan X ditambah C M,2 dikalikan X pangkat 2 ditambah seterusnya ditambah C dalam kurung M, kalikan X pangkat M. Contoh 4. Fungsi fx sama dengan 1 per 1 dikurangi x adalah fungsi pembangkit dari barisan 1,1,1,1 dan seterusnya. Karena 1 per 1 dikurangi x sama dengan 1 ditambah x pangkat 2 ditambah seterusnya untuk mutlak x kurang dari 1. Contoh 5. Fungsi fx 1 per 1 dikurangi ax adalah fungsi pembangkit dari barisan a barisan 1, A, A pangkat 2, A pangkat 3, seterusnya karena 1 per 1 dikurangi ax sama dengan 1 plus ax ditambah A pangkat 2 dikalikan X pangkat 2 ditambah seterusnya. Ketika mutlak AX kurang dari 1 atau setara untuk mutlak X kurang dari 1 per mutlak A, untuk A tidak sama dengan 0. Teorema 1. Misal fungsi ini fx sama dengan sigma K sama dengan 0 hingga sampai tak terhingga A indeks K atau AK dikalikan X pangkat K dan Gx sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak terhingga B K dikalikan X pangkat K, maka fx ditambah gx sama dengan sigma k sama dengan 0 sampai tak terhingga ak ditambah bk dikalikan x pangkat k, dan fx dikalikan gx sama dengan sigma k sama dengan 0 sampai tak terhingga dalam kurung sigma j sama dengan 0 sampai tak terhingga aj kalikan B indeks K dikurangi J dikalikan X pangkat K. Nah, catatan teorema 1 hanya valid untuk deret pangkat konvergen dalam interval seperti yang dilakukan semua deret dalam bagian ini. Namun, teori fungsi pembangkit tidak terbatas pada deret tersebut. Dalam kasus deret yang tidak konvergen, pernyataan dalam teorema 1 dapat dianggap sebagai definisi penambahan dan multiplikasi fungsi pembangkit. Contoh 6. Misalkan fx sama dengan 1 per 1 min x pangkat 2. Gunakan contoh 4 untuk menentukan koefisien A0, A1, A2 dalam ekspansi fx sama dengan sigma k sama dengan 0 sampai tak hingga ax kali x pangkat k. Solusi dari contoh 4 kita melihat 1 per 1 min x sama dengan
1 plus X pangkat 2 plus X pangkat 3 plus titik-titik. Oleh karena itu, dari teorem 1 kita memiliki 1 per 1 min X pangkat 2 sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga dalam kurung sigma J sama dengan 0 sampai K kali 1 kali X pangkat K sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga kali dalam kurung K plus 1 kali X pangkat K. Kemudian, definisi kedua, misalkan U bilangan real dan K bilangan bulat positif, maka koefisien binomial diperluas. Kombinasi K dari U didefinisikan oleh kombinasi K dari U sama dengan U kali dalam kurung U min 1 titik kali U min K plus 1 per K faktorial jika K lebih dari 0 dan untuk 1 jika K sama dengan 0. Contoh ketujuh, temukan nilai koefisien binomial yang diperluas. Kombinasi 3 dari min 2 dan kombinasi 3 dari setengah. Solusi, ambil U sama dengan min 2 dan K sama dengan 3. Didefinisikan 2 memberi kita kombinasi 3 dari min 2 sama dengan min 2 kali min 3 kali min 4 bagi 3 faktorial sama dengan min 4. Demikian pula, ambil U sama dengan 1 per 2 dan K sama dengan 3 memberi kita kombinasi 3 dari 1 per 2 sama dengan 1 per 2 kali dalam kurung 1 per 2 min 1 kali 1 per 2 min 2 per 3 faktorial sama dengan dalam kurung 1 per 2 kali dalam kurung 1 per 2 min 1 kali dalam kurung 1 per 2 min 2 per 6 sama dengan 1 per 16. Contoh 8, jika parameter yang berada di atas adalah bilangan bulat negatif, koefisien binomial diperluas dapat dinyatakan dalam koefisien binomial biasa. Untuk melihat masalah ini, diketahui bahwa kombinasi R dari min N sama dengan dalam kurung min N kali dalam kurung min N K min 1 titik dalam kurung min N min R plus 1 per R faktorial dari definisi koefisien binomial yang diperluas. Kemudian selanjutnya sama dengan dalam kurung min 1 pangkat R kali N dalam kurung N plus 1 titik sampai N plus R min 1 per R faktorial. Ini keluarkan min 1 pada setiap suku pembilang sama dengan min 1 pangkat R kali dalam kurung N plus R min 1 kali dalam kurung N plus R min 2 titik N bagi R faktorial dari sifat komutatif untuk penggandaan sama dengan dalam kurung min 1 pangkat R kali N plus R min 1 faktorial bagi R faktorial kali N min 1 faktorial, mengalihkan pembilang dan penyebut dengan dalam kurung N min 1 faktorial sama dengan
dalam kurung min 1 R min 1 pangkat R kali kombinasi R dari N plus R min 1 dari definisi koefisien binomial sama dengan dalam kurung min 1 pangkat R kali kombinasi N plus R min 1, R menggunakan notasi alternatif untuk koefisien binomial. Definisi kedua, misalkan X dan U adalah bilangan real dengan mutlak X kurang dari 1, maka 1 plus X pangkat U sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga kombinasi K dari U kali X pangkat K. Contoh 9, temukan fungsi pembangkit untuk dalam kurung 1 plus X pangkat negatif N dan dalam kurung 1 min X pangkat negatif N dengan N adalah bilangan bulat positif menggunakan teorema binomial diperluas. Solusi dengan teorema binomial diperluas mengikuti itu kita peroleh dalam kurung 1 plus X pangkat negatif N sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga kombinasi K dari negatif N kali X pangkat K. Menggunakan contoh 8 dengan menggunakan rumus sederhana untuk kombinasi K dari negatif N, kita memperoleh dalam kurung 1 plus X pangkat negatif N sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga kali min 1 pangkat K kali kombinasi N plus K negatif 1, K kali X pangkat K. Mengganti X dengan negatif X, kita dapat memperoleh 1 min X pangkat negatif N sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga kombinasi K plus N plus K min 1, K kali kali X pangkat K. Fungsi pembangkit dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah. Perhitungan secara khusus dapat digunakan untuk menghitung kombinasi beberapa jenis. Dalam bab 6, mengembangkan teknik untuk menghitung R kombinasi dari himpunan N elemen ketika pengulangan diperoleh dan kendala tambahan mungkin ada. Misal seperti itu setara dengan menghitung solusi untuk persamaan bentuk E1 tambah E2 tambah titik tambah sampai EN sama dengan kombinasi, di mana C adalah konstanta dan untuk setiap EI adalah bilangan bulat non-negatif yang mungkin. Contoh 10, tentukan solusi dari E1 plus E2 plus E3 sama dengan 17, di mana E1, E2, E3 adalah bilangan bulat tidak negatif dengan kurang dari sama dengan E1 kurang dari sama dengan 5, 3 kurang dari sama dengan E2 kurang dari sama dengan 6, dan 4 kurang dari sama dengan E3 kurang dari sama dengan 7. Jumlah solusi dengan masalah tersebut adalah koefisien dari K pangkat 17 dalam ekspansi dalam kurung X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 tambah X pangkat 4 tambah X pangkat 5
kali dalam kurung X pangkat 3 tambah X pangkat 4 tambah X pangkat 5 ditambahkan X pangkat 6 kali dalam kurung X pangkat 4 tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 6 tambah X pangkat 7. Contoh 11. Ada berapa cara untuk membagikan 8 kue yang identik kepada 3 anak jika setiap anak menerima sedikitnya 2 kue dan tidak lebih dari 4 kue? Solusinya, misalkan CN banyaknya cara membagikan kue. Karena setiap anak menerima sedikitnya 2 kue dan tidak lebih dari 4 kue, maka untuk setiap anak ada satu faktor yang terbentuk. Contoh 12. Gunakan fungsi pembangkit untuk menentukan jumlah cara untuk memasukkan token senilai $1, $2, dan $5 ke mesin penjual otomatis untuk membayar barang yang harganya $R. Dalam kedua kasus tersebut, urutan memasukkan token tidak dipermasalahkan. Dan kapan urutannya diperhatikan? Untuk contoh, ada 2 cara untuk membayar barang yang harganya $3 saat pesanan di mana token dimasukkan tidak terjadi masalah. Memasukkan solusi. Perhatikan kasus ketika urutan di mana token dimasukkan tidak masalah. Di sini yang kita pedulikan hanyalah jumlah setiap token yang digunakan untuk menghasilkan total $R. Karena kita dapat menggunakan sejumlah token $1, sejumlah token $2, dan sejumlah token $5, jawabannya adalah koefisien 1 tambah X pangkat 2 tambah X pangkat 3 dan seterusnya kali 1 tambah X pangkat 2 tambah X pangkat 4 tambah. Contoh 13. Gunakan fungsi-fungsi pembangkit untuk menemukan jumlah K kombinasi dari suatu himpunan dengan N elemen. Solusi. Masing-masing elemen N dalam set menyumbangkan istilah 1 plus X ke fungsi pembangkit. Fx sama dengan sigma K sama dengan 0 ke N AK X pangkat K. Di sini Fx adalah fungsi menghasilkan untuk himpunan AK, di mana K mewakili jumlah K kombinasi himpunan dengan N elemen. Karenanya Fx sama dengan 1. Contoh 14. Gunakan fungsi pembangkit untuk menemukan jumlah R kombinasi dari himpunan dengan N elemen saat pengulangan elemen diperbolehkan. Solusi. Misalkan Gx menjadi fungsi pembangkit untuk urutan himpunan AR, di mana AR sama dengan angka kombinasi R dari himpunan dengan N elemen dengan pengulangan, yaitu Gx sama dengan sigma R sama dengan 0 sampai tak hingga AR X pangkat R. Karena kita memilih sejumlah anggota tertentu dari himpunan dengan elemen N, ketika kita membentuk R kombinasi dengan pengulangan, masing-masing elemen N berkontribusi 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 dan seterusnya ke ekspansi produk untuk Gx. Setiap elemen berkontribusi pada faktor ini karena dapat dipilih 0 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Ketika suatu R kombinasi terbentuk dengan total R elemen dipilih, karena ada N elemen dalam himpunan dan masing-masing menyumbang faktor yang sama ke Gx. Kami memiliki Gx sama dengan 1 plus X pangkat 2 dan seterusnya pangkat N. Selama nilai mutlak X kurang 1, kita dapat 1 plus X kuadrat plus seterusnya sama dengan 1 per 1 min X. Jadi Gx sama dengan 1 per 1 min X pangkat N sama dengan 1 min X. Contoh 15. Gunakan fungsi pembangkit untuk menemukan sejumlah cara untuk memilih R objek dari berbagai jenis jika kita harus memilih setidaknya satu objek dari setiap jenis. Solusi.
Karena kita perlu memilih setidaknya satu objek dari setiap jenis, masing-masing dari n jenis objek berkontribusi faktor x plus x pangkat 2 plus x pangkat 3 dan seterusnya, di mana AR adalah sejumlah cara untuk memilih R objek dari n jenis yang berbeda jika kita memerlukan setidaknya satu objek masing-masing jenis. Karenanya Gx sama dengan x plus x pangkat 2 plus x pangkat 3 dan seterusnya pangkat n sama dengan xn 1 plus x pangkat 2 dan seterusnya pangkat n sama dengan x pangkat n per 1 min x pangkat n. Menggunakan teorema binomial yang diperluas dan contoh 8, kita miliki Gx sama dengan x pangkat n per 1 min x pangkat n sama dengan x pangkat n kali 1 min x pangkat min n sama dengan x pangkat n sigma R sama dengan 0 sampai tak hingga. Contoh 16, memecahkan hubungan pengulangan AK sama dengan 3A K-1 untuk K 1, 2, 3 dan seterusnya, dan kondisi awal A0 sama dengan 2. Solusi: misalkan Gx menjadi fungsi pembangkit untuk urutan impunan AK, yaitu Gx sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga AK X pangkat K. Perhatikan, Xgx sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga AKX K plus 1 sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga A K-1 X pangkat K. Menggunakan hubungan pengulangan, kita lihat Gx min 3x Gx sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga AK X pangkat K min 3 sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga AK min 1 X pangkat K sama dengan A0 plus sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga kali AK min 3A K min 1 kali X. Contoh 17, gunakan fungsi generating untuk menunjukkan sigma K sama dengan 0 sampai N kombinasi K ke N pangkat 2 sama dengan kombinasi N ke 2N, di mana N adalah bilangan bulat positif. Solusi: pertama, perhatikan dengan teorema binomial, kombinasi N ke 2N adalah koefisien X pangkat N di 1 plus X pangkat 2N. Namun kita juga punya 1 plus X pangkat 2N sama dengan 1 plus X pangkat N dipangkatkan 2 sama dengan kombinasi 0 ke N tambah kombinasi 2 ke N X kuadrat sampai kombinasi N ke N X pangkat N dikuadratkan. Koefisien dari Xn di dalam ungkapan ini adalah kombinasi 0 ke N kombinasi N ke N kali kombinasi N ke N tambah kombinasi 1 ke N kali kombinasi N-1 ke N tambah kombinasi